Halo semua, saya Rosmalia Firzani. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 1. Struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan. Sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan dan penjelasan singkat untuk mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. 2. Langkah 1. Langkah ini berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah 2. Langkah ini melanjutkan langkah yang pertama dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah 3. Langkah 4. Kemudian penutup, yang merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan kesimpulan prosedur kerja. Namun bagian ini tidak selalu ada. Teks prosedur ada yang berakhir setelah langkah terakhir selesai. 2. Kebahasaan atau kaidah teks prosedur yang terdiri dari 1. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif disebut juga dengan kalimat perintah. Kalimat deklaratif disebut juga dengan kalimat pernyataan yang berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Dan kalimat interrogatif disebut juga dengan kalimat pertanyaan yang berfungsi untuk bertanya. Kemudian 2. Menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu persatu. Langkah ini harus urut, tidak boleh dibalik-balik dan dihilangkan. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja pada teks prosedur menjadi tidak utuh. 3. Menggunakan nomina dan partisipan. Teks prosedur menggunakan nomina dan partisipan. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang konseptual, misalnya kursi. 4. Menggunakan verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, dan keadaan. Kata kerja misalnya menulis, melihat, dan lain-lain. Kata kerja dalam teks prosedur biasanya berupa verba tingkah laku, contohnya menerima, menolak, dan sebagainya, atau verba material, contohnya menulis, membaca, dan menyetir. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, dan sesudah itu. Kemudian, mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah untuk mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan yaitu sebagai berikut. 1. Menyediakan teks prosedur. 2. Menganalisis teks prosedur dengan menggunakan kriteria, struktur, dan kaidah. 3. Menentukan model pengembangan teks abstraksi atau evaluasi. 4. Mengonversi teks tersebut. 5. Merevisi atau menyunting jika diperlukan. Baiklah, itulah materi mengenai teks prosedur. Kemudian, ayo jawab soal ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.